Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai triple Pythagoras. Kalian masih ingat kan rumus teorema Pythagoras yang ini? Rumus teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus ini bisa membantu kita untuk menentukan apakah tiga buah bilangan itu termasuk triple Pythagoras atau bukan. Caranya bagaimana? Kita tentukan C kuadratnya dulu, kemudian kita hitung juga A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika keduanya nilainya sama, maka triple Pythagoras. Jika nilainya berbeda, maka bukan triple Pythagoras. Oke, sekarang ke contoh soalnya. Manakah yang merupakan triple Pythagoras? Nah, di sini ya 7, 8, 9 dan 15, 20 dan 25. Kita kerjakan yang soal nomor A dulu ya. Yang A 7, 8, 9. C-nya yang mana? A-nya yang mana? Nah, C-nya itu yang paling panjang, berarti 9 ini C. Kemudian yang tengah ini B, yang paling kecil A. Jadi C kuadrat sama dengan 9 dikali 9. C kuadrat 9 kuadrat ya, 9 dikali 9 yaitu 81. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A-nya 7, berarti 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 7 kuadrat berapa? 49 ditambah 8 kuadrat 64. 49 ditambah 64 113. Nah, dari sini kita bisa menentukan C kuadratnya 81, A kuadrat tambah B kuadrat 113. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya 81 dan di sini A kuadrat tambah B kuadrat 113. Dia sama apa tidak? Oh, ternyata tidak sama, yang sini 81, yang sini 113. Berarti ini tidak sama dengan, dan C kuadratnya juga tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kalau tidak sama dengan, bukan triple Pythagoras ya. Dia bukan triple Pythagoras. Kemudian yang B. Jawab yang B. A-nya yang mana? Yang A-nya yang paling kecil. Di sini A, dan yang paling panjang adalah C, berarti di sini B. Sekarang kita cari C kuadrat. C kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Itu 25 dikali 25. Berapa 25 dikali 25? 625. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A-nya 15, berarti 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 15 kuadrat 225 ditambah 20 kuadrat 400 sama dengan 225 tambah 400 625. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya 625, A kuadrat tambah B kuadrat 625. Nah, ternyata dia sama. Berarti dia triple Pythagoras. Gitu ya cara menyelesaikannya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana cara menentukan triple Pythagoras? Kita perhatikan segitiga siku-siku ini ya. Triple Pythagoras bisa kita tentukan dengan sembarang bilangan P dan Q. 2PQ, nah sisi tegaknya 2 dikali P dikali Q. Kemudian sisi yang bawah ini P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Sisi yang paling panjang atau sisi miring P kuadrat ditambah Q kuadrat. Syaratnya apa? P dan Q ini adalah bilangan asli. Bilangan asli itu yang bagaimana sih? Masih ingat kan ya, bilangan asli itu mulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Dan syarat yang kedua, P lebih besar dari Q. Kita bisa menentukan sembarang P dan Q. Misal saya ambil P-nya itu sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan 1. Syaratnya tadi P-nya harus lebih besar dari Q ya. 4 sama 1 besar 4, berarti ini sudah benar. Kita ambil P4 dan Q1. Kemudian kita tentukan triple Pythagorasnya. Kita tentukan yang pertama dulu, yaitu 2PQ. Sisi 1. Saya namai sisi 1 ya, sisi tas 1
2 dikali P dikali Q. 2 dikali P-nya 4 dikali Q-nya 1. 2 dikali 4 8. 8 dikali 1 8. Berarti sisi pertama ketemu 8. Sisi kedua yang sebelah sini ya, P kuadrat dikurangi Q kuadrat. P kuadrat dikurangi Q kuadrat. P-nya tadi 4, berarti 4 kuadrat dikurangi Q-nya 1 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16 dikurangi 1 kuadrat 1, berarti sisi keduanya ketemu. 16 dikurangi 1 15. Sekarang sisi ketiga. Sisi ketiga, P kuadrat ditambah Q kuadrat. P kuadrat ditambah Q kuadrat. P-nya tadi 4, berarti 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 1 kuadrat 1. 16 ditambah 1 berarti 17. Sehingga ketemu ya, triple Pitagorasnya adalah 8, 15, dan 17. Ini merupakan bilangan triple Pitagoras. Jadi kalian bisa menentukan sendiri ya bilangan triple Pitagoras dengan rumus ini tadi. 2PQ, P kuadrat dikurangi Q kuadrat, dan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Dari triple Pitagoras, ya triple Pitagoras tuh banyak sekali ya. Kalian bisa menentukan tadi sembarang P dan Q, asalkan P-nya lebih besar dari Q, kalian bisa menentukan berapapun itu triple Pitagoras. Tapi yang sering keluar triple Pitagoras itu ada 4, yaitu 3, 4, 5 triple Pitagoras, kemudian 8, 6, dan 10, kemudian 5, 12, dan 13, dan yang terakhir 15, 8, dan 17. Dan ini 4 bilangan triple Pitagoras ini sering keluar ya. Ini berlaku kelipatannya, jadi 3, 4, 5 berlaku kelipatannya. Berarti kalau kelipatannya berapa? 3 dikali 2, 6, 4 dikali 2, 8, 5 dikali 2, 10. Kemudian kalau dikali 3, 3 dikali 3, 9, 4 dikali 3, 12, 5 dikali 3, 15. Berarti ini kelipatannya ini juga triple Pitagoras, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang lain juga begitu. Dia triple Pitagoras berlaku dengan kelipatannya. Jadi kelipatannya semuanya juga triple Pitagoras. Sekarang masuk ke contoh soal. Contoh, bilangan terkecil dari triple Pitagoras adalah 30. Ini ya 30, bilangan terkecil. Tentukan triple Pitagorasnya. Nah, kita tadi sudah punya 4 triple Pitagoras yang sering digunakan. Faktor dari 30 ini berapa? Yang ada di sini coba kita cari. Faktor dari 30, 1 dan 30. Kemudian 2, 1 dan 30. Kemudian 2 dan 15. Ada nggak di sini 1? Nggak ada. 2 ada nggak? Nggak ada. 15 ada? Ada, ini 15. Berarti kita bisa menggunakan yang ini. Kemudian 3 dan 10. 3 ada? Ada. Kita juga bisa menggunakan yang ini. Kemudian faktor lagi dari 30, 4 apakah bisa? Tidak bisa. 5 bisa? Bisa. 5 berapa kali 6? Jadi 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 5 ada, berarti kita juga bisa menggunakan yang ini. Nah, untuk menentukan bilangan lain dari 30, kita bisa menggunakan yang paling bawah atau yang ini atau yang ini. Tapi kita lihat lagi bilangan terkecil. Karena di sini 15 bukan terkecil, berarti tidak bisa menggunakan yang ini. Kemudian faktornya lagi 5. 5 di sini terkecil, berarti kita bisa menggunakan yang ini. Kemudian 3 ya. 3 yang ini juga 3-nya terkecil, berarti bisa menggunakan yang atas. Yang paling atas dulu. Triplenya 3, 4, 5. 3 dikali berapa bisa mendapatkan 30? 3 dikali 10, berarti 4 juga dikali 10, dan 5 juga dikali 10, berarti 30. 4 dikali 10, 40. 5 dikali 10, 50. Triple Pitagorasnya
bertemu 30, 40, dan 50. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan 5, 12, dan 13. 5 dikali berapa? Bisa dapat 30. 5 dikali 6, jadi 12 juga dikali 6, 13 juga dikali 6. 12 dikali 6, 72. 13 dikali 6, 78. Kita ketemu lagi triple Pitagorasnya, 30, 72, dan 78. Jadi ini adalah triple Pitagorasnya. Nah, kalau kalian disuruh menentukan satu saja, boleh pilih yang salah satu, boleh yang ini, boleh yang ini ya. Oke, sekian pelajaran hari ini triple Pitagoras. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.